karena merubut jenazah. Merubut jenazahnya kan, jadi nyala ke tempat langkah pribadi untuk pergi lagi nyala tempat masjid wakaf untuk tempat berpuhu tempat kursi-kursi jadi kursi-kursi baik nawa-nawa nak cocok hong korong katanya benar berpuhu masa yang pakai ielung yang burung kak menurut cerita yang harus penuri atau katanya penuri belah penuri belah nama yang pakai i kori bilang tetap betul seluruh dengan Aceh korita ya sebenarnya beda baju karena menurut si kambing lendu harus kambing lendu nasi awan masa sih kena keluar pun keluar masjidnya nak keluar jadi lebih coba daripada duka-duka nata dengan orang meninggal ya coba anehnya jadi memang saya harus ikuti dari katanya lanjut perubahan tahu ruli jamun ada ruli jamun tetap tahu ruli jamun ada ruli jamun tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Natari Kongko Nanda Taufik Kongko. Nah, teman Kongko, jadi kembali lagi dalam segmen Jelajah Masjid. Benar. Dan pastinya dalam segmen ini kita akan cari tahu tentang masjid, sejarahnya juga ya kan. Dan kali ini kita sedang berada di Masjid Tungku Cik di Pasi, Atau orang sini juga bilang Masjid Guci Rumpong. Cirumpong. Guci Rumpong, iya rumpong itu artinya ompong. Nah, jadi kira-kira apa nih? Apanya yang ompong Ya gitu benar, ya? sampai masjid ini dia dikasih nama Guci Rumpong. Rumpong. Nah, kita akan cari tahu kisahnya bagaimana. Jadi tetap bersama kita di Natari Kongko Nanda Taufik Kongko. Tungku Cik di Pasi, namanya sangat populer kalau teman Kongko berkunjung ke PD Aceh. Namanya masyhur sebab sejumlah peninggalan yang masih diikuti oleh masyarakatnya. Selain itu pula, karamahnya yang mampu membangun sungai irigasi sepanjang 25 km dari Tiro Kemala hingga Simpang 3 PD dalam semalam pengerjaan dan masih berfungsi hingga sekarang bagi persawahan di PD. Iya dulu dari Tirindu dua tempat yang Urubai yang pasti itu nah kata dia kamen yang nama pakai iya dan kursi pasti yang dia tempatnya kamen 7 karena bak yang nori kamen 7 ya ada nama saya pakai iya dulu yang burung kamen menurut cerita yang harus penori atau katanya penori belah penori belah nama yang pakai i kori bilang tetap betul seluruh dengan Aceh kori bilang ya sebenarnya beda baju karena menurut si kambing lendu harus kambing lendu memang harus kambing lendu harus kambing lendu nya Indo ji karena itu sih apa Tentu saja, selain di antara sejumlah peninggalan itu adalah Masjid Tungku Cik di Pasi ini atau sering disebut juga dengan Masjid Guci Rumpong. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 pada saat Tungku Cik di Pasi mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya di Kemukiman Waido, Simpang 3 PD. Sebelumnya di umur 15 tahun, ia dikirimkan oleh ayahnya Tengku Syekh Burhanuddin untuk belajar agama di tanah Arab selama 20 tahun lebih. Ayahnya adalah ulama dan panglima perang yang berasal dari Turki yang membantu Aceh melawan Portugis. Masjid Tungku Cik di Pasi ini terletak di Desa Guci Rumpong, Kecamatan Pekanbaru, PD. Nama Guci Rumpong berasal dari guci yang ada di komplek masjid ini yang bentuknya telah pecah mulutnya sehingga menjadi ompong, sehingga dinamakan dengan rumpong.
Oh ya teman Kongko, kedua guci pada awalnya juga bersama dengan guci lainnya yang totalnya berjumlah 3. Ketiganya adalah hadiah dari kerajaan Cina Tiongkok untuk kerajaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda. Namun satu di antaranya tertinggal di Masjid Beracan yang ada di Masjid Tengku di Pucuk Kurung Beracan. Sementara 2 sisanya akhirnya menetap di masjid ini. Kedua guci saling berebut tempat sehingga tak sengaja saling berbenturan dan menyebabkan salah satu mulut gucinya pecah dan menjadi rumpung alias ompong. Untuk cerita tentang satu guci lainnya dan Masjid Beracan bisa teman Kongko saksikan di video lainnya di YouTube Nata de Kongko. Sejumlah peninggalan lain yang masih bisa dilihat di sekitar masjid diantaranya puriah yang digunakan mengumandangkan azan di ketinggian pada zaman dahulu. Quran hasil tulis tangan Tengku Syekh Dipasi atau disebut serumbe yang digunakan apabila ada warga ingin melakukan sumpah mencari kebenaran atas suatu permasalahan. Batu sipro yang digunakan melepas hajat atau nazar yang di atasnya akan disiram kepala atau wajah tiap-tiap yang ingin melakukan nazar. Airnya diambil dari kedua guci rumpung yang diisi dari sumur tua yang terletak tepat di depan masjid. Sumur ini tidak pernah kering bahkan saat musim kemarau sekalipun. Selain itu pula ada tongkat yang biasa digunakan khatib Jumat. Oh ya, untuk salat Jumat warga dari kemukiman Waido akan berkumpul di masjid yang dibangun di samping masjid tua ini karena jumlah jamaahnya yang banyak. Namun masjid ini hanya digunakan saat Jumat saja. Oh ya, balik lagi ke soal tongkat. Tongkat ini adalah milik Tengku Syekh Dipasi yang diwarisi. Tongkat inilah yang menjadi karamah dari terbentuknya aliran irigasi yang berawal dari Tiro dan Kemala dan berakhir di Simpang 3 Pidi. Jaraknya mencapai 25 km. Konon Tengku Syekh Dipasi berdoa dengan nama Allah yang penuh kasih dan sayang kepada hambanya. Tanah ini ciptaan Tuhan, air ini pun ciptaannya. Karena kita sama-sama makhluk yang diciptakannya, maka dari itu ikutilah goresanku ini. Irigasi ini dinamakan dengan Lung Bintang yang digunakan ribuan hektar sawah di Pidi hingga sekarang. Dalam pengerjaan irigasi ini, ia membagi wilayah dengan Tengku Syekh Turung Campli dan Tengku Syekh Direbe. Teman Kongko, keren ya pintu geser. Tapi yang kerennya adalah ukiran-ukirannya ini memang cantik sekali. Kalau teman Kongko datang ke sini, kemudian foto-foto, keren pastinya. Tapi ini bukan bentuk awal atau ini bukan dinding awal. Dulunya pertama itu hanya berupa belit. Tahu nggak teman Kongko belit itu apa? Belit itu adalah anyaman daun kelapa. Jadi dulu hanya berupa anyaman kelapa. Sama mungkin dengan model-model masjid pada zaman dahulu yang modelannya itu tidak dinding penuh seperti ini, masih terbuka. Yang mungkin dulu sebagian kalau di masjid ini menggunakan belit untuk dinding-dinding pembatasnya. Jadi kalau teman-teman datang sini, coba deh perhatikan, sangat cantik sekali, bisa dinikmati, bisa foto-foto pribadi mungkin boleh. Jadi di Masjid Guci Rumpung, keren pasti. Itu nyangkrung kampung kanyan di Wedo. Jadi kanyan wate kerja guna masjid menjelu. Nah, kan jadu kerja yang satu sejarah tadi yang pendapat awal. Nah, rumboh ada besar. Nah, jadi kanyan male bagus. Jadi
keniknya di Pinang gue kurung nang support dengan kurung Garut yang tak dengar cuma untuk je analom yang pasti analom kan tak dengar punya bukannya lebih tahu kurung yang wailo ya hanya sekedar itu yang alnya na jalur apa ide cot perahu kemudian ini jalur awan perahu memang perahu jak kena semenji karena angkrumnya berarti jamu lagi laut tawar lah yang luas jadi satu saatnya dia ulang yang kaji ini orang tuhambi dan derupanya kaji ulang tapi yang orang jemaat pantang hanya jak cuma hanya jak untuk butureom cuma butureom bisa tapi untuk pribadi nya hanya pantang. Jadi melanggar Koji langsung kejadian menan. Langsung nasi rumpul lah di tubuhnya. Ini keluar. Bayangan ini ada keluar. Pilihnya ujung lah. Itu. Nasi awan. Oh masa sih kena keluar pun. Keluar sudah mestinya sudah keluar. Ya. Jadi lebih coba kepada duka-duka. Nah tadi udah pulang meninggal ya. Cobaan yang jadi memang sampai hana jadi pegawai tinggal punasi yang kamu tinggal punasinya untuk bersejarah maksudnya tidak kita akan dipindah masjidnya ya jadi sudah aku pegang lah sampai masjidnya maksudnya tidak kita akan dipindah masjidnya ya jadi sudah aku pegang lah sampai masjidnya. Nah teman Kongko, ada begitu banyak karamah yang terjadi pada masa ia hidup dan sebahagiannya masih berlaku hingga sekarang. Karenanya masing-masing desa dalam pemukiman Waido berlomba-lomba meminta agar saat Tengku Cik Dipasi meninggal untuk dimakamkan di desa mereka. Namun untuk menengahi pertikaian itu, Tengku Cik Dipasi membuat keputusan bijak, yakni ia melempar tongkat miliknya ke udara dan dimanapun tongkat itu akan jatuh, maka di sanalah ia akan dimakamkan. Desa Pasi Ilebe menjadi tempat tongkat itu berlabuh dan jasadnya disemayamkan. Nama Pasi pada ujung namanya diambil dari nama tempat ia dimakamkan, Pasi Ilebe. Makamnya banyak sekali dikunjungi peziarah hingga hari ini. Nah, teman Kongko, jadi tadi kita baru dari dalam ya, terasa dingin, adem banget ya. Kan ya, namanya masjid juga kan, tempat ibadah, tempat apalagi ini dibangun oleh ulama yang memiliki karamah ya Yang kan. banyak sekali ya tadi kita udah dengar cerita dari orang-orang sekitar sini bahwa ternyata banyak sekali kejadian, banyak sekali karamahnya yang mungkin bagi kita di luar logika ya, kok bisa aneh sih, kok gitu. bisa ya. Tapi ternyata banyak sekali bukti memang benar adanya. Ya benar banget. Nah pastinya juga cerita-cerita yang udah kita sajikan tadi itu harapannya juga bermanfaat ya bagi teman Kongko di luar sana. Bisa jadi kayak bagi kita sendiri juga ini bisa menambah pengetahuan wawasan baru tentang sejarah ya kan. Karena sejarah itu kan kalau bukan kita yang bawa, yang menyajikan, yang mungkin belajar lagi siapa lagi ya kan. Ya kan tanyo solom. Ya kan uronyo Pajan loh. Baik, terima kasih teman Kongko yang udah ikuti kita dari awal sampai akhir. Dan tentu saja ikutin terus video-video kita dengan berbagai informasi lainnya dan juga di jelajah masjid lainnya dan pastinya program-program lainnya. Dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen video-video kita supaya kita tetap semangat ya kan menyajikan video-video terbaik kepada teman Kongko di luar sana. Baik, terima kasih teman Kongko. Sampai jumpa di video-video lainnya. Akhirnya saya Taufik. Saya Nanda. Sampai jumpa di Nata di Kongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.